Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, jumpa kembali dengan saya Juhri di acara Bisa Bincang Islam akhir pekan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-135 dan di tengah-tengah kita sudah ada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dari Komara ya. Kita sapa dulu hadirin bapak-bapak ini. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya. Kita pada kesempatan malam hari ini akan berbincang dengan tema ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari dan diajarkan kepada anak-anak kita kaum muslimin. Dan insya Allah kita akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau seorang dosen, juga pemerhati remaja Islam tentunya, dan juga beliau sudah melahirkan banyak buku-buku ya, menerbitkan buku-buku. Dan salah satu tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah salah satu judul buku yang beliau tulis. Nah, beliau adalah Dr. Muhammad Abdullah Azam, dan alhamdulillah sudah ada tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kita melihat fenomena remaja Islam sangat miris ya. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar ada sejumlah siswa SMP, SMA yang mengajukan dispensasi menikah dini karena hamil di luar nikah. Belum lagi ada tawuran, belum lagi ada yang membuat video-video yang intinya menyamakan semua ajaran agama. Nah, ini fenomena seperti ini, apa gerangan yang harusnya kita lakukan? Apakah ada kesalahan-kesalahan dari kita sebagai orang tua? Mungkin bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi ini Prof ini menulis buku ini. Monggo Prof dijelaskan. Baik. Ya, ini proses pendangkalan akidah ini kalau kita lihat begitu masif ya, terjadi di mana-mana. Ini sebenarnya sejak kapan proses atau terjadinya serangan terhadap akidah umat Islam ini, dan dimulai dari mana ini sebenarnya? Baik. Ya. Jadi karena arus globalisasi dan sekularisme inilah kemudian remaja kita kaum muslimin ini banyak juga ya terhegemoni gitu. Mungkin sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam untuk mencegah itu, supaya anak-anak kita, generasi muda yang akan datang itu bisa terhindar dari itu? Baik. Nah, lalu terkait dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini kan, ilmu-ilmu yang penting yang dipelajari dan diajarkan kepada anak-anak, untuk dia pelajari dan diajarkan kepada anak-anak ini, ilmu apa saja mungkin bisa dijabarkan pada kesempatan malam hari ini, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa menyimak, bisa nanti setelah pulang ini mempraktekkan atau dan sebagainya. Monggo. Baik. Jadi ada ilmu fikih juga ya, ada ilmu tadi disinggung juga, ada ilmu apa
yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Mungkin dari masing-masing itu bisa dijelaskan, Bro. Nah, ini kalau untuk yang fardu ain kan mau tidak mau ya harus dijalankan. Ini terkait dengan fardu kifayah ini bagaimana dalam fardu kifayah ini juga kan ada yang juga melekat pada diri seorang kaum muslim itu menjadi fardu ain gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi itu, Bro, gimana? Baik ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini terkait dengan fikih kan, dalam fikih itu kan yang harus dijadikan rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma sahabat. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan juga barang siapa yang meninggalkan fikih ini sama seperti hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan bagi mereka tidak pantas disebut sebagai seorang muslim. Ini fenomena yang akhir ini nih, yang lagi tren ini kan ada yang mengusulkan ini piagam PBB dijadikan salah satu rujukan fikih ini. Gimana ini pendapat Profesor ini? Nah, kan nanti ada implikasi kita ini di masyarakat kita kan berinteraksi ya. Kita kemudian mungkin suatu saat kita ikut berjamaah dengan mereka yang meyakini seperti ini. Bagaimana status kita ini, Prof? Iya, iya. Baik, mungkin ada kesimpulan yang bisa Prof sampaikan terkait dengan materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Monggo sebagai closing statement. Ya, baik. Tadi kan ada beberapa pertanyaan juga sudah dijawab ya, dan ada hal-hal yang lain tadi yang mungkin belum tersampaikan dari jamaah, ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan lewat kami, nanti kita koleksi dan kita sampaikan di kesempatan yang lain. Demikian bincang Islam akhir pekan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebagai moderator dari awal tadi, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita jumpa lagi pada bincang Islam akhir pekan pada kesempatan mendatang dengan tema-tema yang lebih aktual lagi, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang istiqomah, yang bisa memperjuangkan Islam hingga akhir hayat nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.